bisa belajar dari kesalahan, atau bisa belajar dari pengalaman, atau belajar dari kegagalan. Itu guru yang paling utama itu belajar dari kegagalan atau belajar dari pengalaman. Itu pelajaran yang paling berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini membahas tentang inspirasi dan motivasi. Nah, gitu kan kawan ya. Sekarang untuk sementara tidak membahas tentang burung perkutut, karena ini ada beberapa kawan-kawan yang masih mengeluh atau bagaimana ya, mengeluh. Jadi untuk kali ini membahasnya penyebab gagal dalam mencari rezeki atau mencari uang. Sekarang yang lagi bingung itu mencari uang, karena untuk ekonomi itu sulit untuk saat-saat ini kan, memang sulit. Jadi untuk penyebabnya apa, atau bisa dibilangnya itu pantangan dalam mencari rezeki. Nah, jadi untuk pantangannya itu menurut dari yang sudah sukses, atau ini juga sudah dari mbah-mbah dulu juga sudah pernah berpesan juga seperti ini. Jadi pertama itu tidak mau ikhtiar, atau tidak mau mencoba, atau tidak berusaha. Nah, terus yang selain itu gengsi. Nah, itu pantangannya, atau yang tidak boleh itu biasanya yang untuk menyebabkan gagal itu gengsi, malu, terus tidak berani memulai atau tidak berani mencoba. Terus kalau yang mau berusaha usaha atau berdagang atau yang lain-lain, itu biasanya takut dengan kegagalan atau kerugian. Nah, terus tidak serius, atau gampangannya malas. Nah, biasanya tidak mau mandiri. Nah, itu yang paling utama, itu kegagalan itu karena tidak mau mandiri. Dalam arti mandiri itu apa-apa minta tolong. Ada kesulitan sedikit yang sekiranya diri sendiri bisa mengatasi, itu selalu minta tolong. Kalau banyak duit sih nggak masalah, masih bisa untuk berbagi rezeki. Nah, ini kan kita kan lagi mau mencoba mencari rezeki. Nah, itu kalau tidak bisa mandiri ya percuma juga, apa-apa minta tolong, kapan mau bisanya kan gitu. Terus itu melihat kesuksesan orang, tidak mau melihat prosesnya. Nah, ini juga sama itu. Taunya cuman wah, si A itu sukses, si A banyak duit, orangnya begini begitu, tapi tidak tahu prosesnya. Dalemannya kayak apa, dulunya itu seperti apa, nggak tahu. Apakah dengan proses sedikit demi sedikit, ataukah itu instan? Kalau instan ya biasanya ya segi dari keberuntungan. Nah, itu kurang lebihnya kan kawan. Jadi yang dibilangnya tidak mau ikhtiar itu tidak mau mencoba. Jadi tidak mau mencoba apakah dengan jalan berdagang ataukah jalan yang lain-lain. Kalau zaman sekarang sudah teknologi, bisa bermain
TikTok, YouTube segala macam, udah banyak yang bisa menghasilkan uang. Nah itu kan kawan. Terus untuk gengsi, nah itu kebanyakan kawan-kawan biasanya gengsi. Ambil contoh yang punya ijazah atau lulusan, maaf nih kawan-kawan ya, untuk buat motivasi aja. Ini banyak kawan-kawan yang sudah atau punya titel tapi kesusahan dalam bekerja, mencari pekerjaan susah, mau ikut PT susah, terus mau ikut yang lain susah. Tapi ini gengsi karena punya punya titel. Nah itu juga penyebab kegagalan dalam mencari rezeki. Nah itu yang kebanyakan itu gengsi. Kita kalau nggak gengsi itu enak, nggak usah mandang saya itu lulusan ini lulusan itu, ataukah ini saya sekolah di mana. Tapi kalau memang rezekinya tidak di istilahnya apa ya, ijazahnya tidak terpakai, tapi kan rezeki kan bukan 100% dari ijazah, dari kelulusan, tapi dari kerja keras kita, niat kita. Asal kita tidak gengsi, apapun dilakukan insya Allah pasti dapat rezekinya. Orang bersungguh-sungguh itu pasti tidak mengingkari hasil, pasti Allah pasti Tuhan pasti mengasih rezeki, asalkan kita sungguh-sungguh dengan ikhlas, dengan sabar, dengan hati yang benar-benar dalam hati yang paling dalam. Nah terus yang berikutnya yang namanya malu. Nah itu juga malu, biasanya malu, saya malu, minder mau kerja sama orang, malu, minder. Terus mau berdagang kecil-kecilan, malu lah. Itu udah ada hubungannya dengan gengsi tadi. Ibaratkan mau jualan kopi, mau jualan yang kecil-kecilan, kita bahas yang setara dengan kita aja kan kawan ya. Kalau yang udah bonafit ya udah punya ilmu sendiri. Ini yang untuk kita sendiri, yang untuk menengah bawah. Saya juga dulunya juga sama, sampai sekarang juga begini. Dulu nyampe kerja jadi kuli sawah, kuli apapun, sampai jualan koran, jualan apa segala macam sudah. Dan ulang kembali itu malu ya tadi, malu itu ya, kita kalau malu ya gimana sih, nggak bakalan jadi rezeki apa-apa, malu kan begitu. Terus takut dengan kegagalan. Nah itu takut dengan kegagalan ini yang paling banyak kawan-kawan yang pasti di benaknya itu pasti begitu. Kalau gagal itu sebetulnya keberhasilan yang tertunda, kan begitu gampang orang bilang kan begitu. Kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Karena apa? Kalau mau menyikapinya, kalau mau belajar dari kegagalan, pasti kedepannya pasti ada hasil. Yang bikin gagal itu apa? Nah itu dipelajari. Besok lagi jangan begitu kan begitu. Terus tidak serius. Nah tidak serius itu ya cuman kleo kalau udah usaha gini. Kalau seandainya ikut PT atau ikut kerja sama orang itu tidak serius. Nah jadi ibaratkan orang itu kalau kerja ikut orang, kerjanya leda-ledi, ibaratkan tidak yang penting saya kerja, saya udah dapat kerjaan. Nah itu kan untuk sekarang. Nah kembali lagi, nanam pasti mengunduh atau menunai atau memetik hasil, nah, kan gitu. Kalau kita nanamnya baik ya dapatnya baik, kalau nanamnya tidak baik ya otomatis tidak baik. Nah itu untuk tidak serius. Terus tidak mandiri. Nah kalau tidak mandiri itu apa-apa minta tolong, yaitu tadi
bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri, tapi minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Ibaratkan ngambil gampangannya yang paling gampang. Ada baut yang kendor, bisa dibenerin sendiri tapi minta tolong. itu udah ciri gampang, apa contoh gampangannya. Terus memasang gas, nah minta tolong padahal diri sendiri aja bisa. Nah kan begitu, itu contoh gampangannya begitu. Terus melihat kesuksesan orang, nah ini nih yang paling orang kawan-kawan atau saya sendiri itu juga kadang begitu, melihat kesuksesan orang tanpa melihat prosesnya. Nah tahu-tahu wah si A ini orangnya sukses, nah, tahu cuman yang dilihat itu hasilnya. Nah yang dilihat cuman hasilnya. Nah itu pantangan atau penyebab kegagalan ya kawan-kawan ya. Jadi bagaimana caranya supaya tidak gagal dalam mencari rezeki atau mencari uang? Nah itu satu, harus jangan gengsi, jangan malu, harus berani mencoba dan tidak takut dengan kegagalan. Ibaratkan ambil aja kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Nah asal dengan sungguh-sungguh. Nah terus yang penting serius, tidak apa ya, ya mandiri lah, mandiri, apa-apa bisa dikerjain sendiri, itu kuncinya kalau mau sukses. Terus kalau orang melihat orang yang sukses itu ditanyakan ataukah mencari prosesnya itu bagaimana sih si A itu bisa sukses seperti sekarang. Nah itu harus dicari permasalahannya atau jalannya atau prosesnya, yaitu dulunya seperti apa. Banyak kawan-kawan yang dulunya itu luntang-lantung, terus dulunya itu mencari kerjaan juga susah, terus jualan roti, jualan gorengan, atau jualannya apa, yang sekarang sudah menjadi bos, itu juga banyak. Nah itu bisa diambil contoh, itu bisa buat motivasi. Jadi yang utama itu jangan gengsi, mau ikhtiar, mau mencoba, dan jangan malu. Dan kalau sudah melaksanakan semua itu, di dalamnya itu didasari dengan sabar, dengan rasa syukur, itu paling utama. Sedikit disyukuri, lama-lama juga menjadi banyak. Orang kalau nggak bersyukur, bukannya ditambah malah dikurangi. Itu biasanya kan yang sudah terjadi begitu. Itu juga dalam ilmu titen itu juga sama begitu. Terus rendah hati, jangan sombong. Kalau dikit-dikit sombong itu juga malah dijauhin semua teman, semuanya yang ini dijauhin. Jadi ini juga penyebabnya terutama itu. Terus tidak jujur, nah, ikut orang kerja, ikut PT, ikut orang, ataukah kita usaha sendiri. Kalau tidak jujur, nah, Tuhan itu tidak tidur. Nah kembali lagi, siapa menanam pasti memetik hasil. Nah itu kawan-kawan. Terus merendahkan orang lain, nah itu juga harusnya jangan dilakukan. Yang kita rendahkan belum tentu rendah dari kita, kan begitu. Kita kan nggak tahu isi hatinya seperti apa. Nah gitu. Terus yang jelas disiplin, itu pasti ada hasilnya.
Terus jangan gampang puas. Maksudnya gampang puas ini udah ada hasil sedikit merasa puas, untuk besoknya jadi melehoi lagi, leda-lede lagi karena udah merasa puas. Karena kepuasan itu sebetulnya mah tidak ada batasnya gitu kan kawan ya. Terus harus bisa belajar dari kesalahan, atau bisa belajar dari pengalaman, atau belajar dari kegagalan. Itu guru yang paling utama itu belajar dari kegagalan atau belajar dari pengalaman. Itu pelajaran yang paling berharga, guru yang paling berharga atau guru yang paling hebat. itu guru yang di atas guru itu pengalaman atau ya pengalaman. Pengalaman. Nah, kurang lebihnya begitu kan kawan ya. Ini durasinya juga sudah mulai banyak. Ini membahas tentang penyebab gagal dalam mencari rezeki atau mencari uang. Itu nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Untuk usahanya itu usaha apa, nanti banyak contoh inspirasi untuk motivasi kita itu di jalan banyak, di luaran banyak. Nanti saya ambil contohnya sedikit demi sedikit untuk motivasi kawan-kawan atau kita sendiri, saya sendiri. Baik kan kawan, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang mengoreksi silahkan. Barangkali yang saya sampaikan insyaallah ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.